Pada season yang kedua ini saya akan membahas secara khusus kendala-kendala dalam komunikasi kabar baik di tengah masyarakat mayoritas, khususnya adalah Islam. Munculnya kesalahpahaman-kesalahpahaman terhadap iman Kristiani tentu adalah merupakan kendala tersendiri bagaimana kita menyampaikan prinsip-prinsip iman Kristen kepada saudara-saudara kita dari umat Islam. Nah, kita mengingat bahwa memang masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, politis, masalah kultur ini memang sangat kuat sekali di Indonesia. Beberapa saat lalu, tatkala saya memberikan seminar di forum-forum Islam, seperti juga pada saat bedah buku saya ini yang sekarang dibagikan di tangan Bapak Ibu Saudara, yaitu Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, ini diadakan bedah buku ini pertama kali di Jogja, di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, di mana salah seorang dari yang memberi resensi terhadap buku ini adalah Bapak Dekan dari Fakultas Usuluddin, yaitu Pak Jamnuri. Ternyata memang persoalan-persoalan budaya dan politik yang melatar belakangi hubungan kedua umat di Indonesia ini sangat kental sekali. Saya sering menyampaikan dan berkali-kali sudah saya sampaikan, dan sekarang saya ingin menyampaikan kembali mengenai komunitas Kristen dan Islam di Indonesia. Sehingga nanti kita akan bisa ngerti mengapa justru di negara-negara Arab sendiri hubungan Kristen dengan Islam tidak sekeras konfliknya di Indonesia. Ini sesuatu ironis. Kalau pada beberapa tahun yang lalu, saya katakan 10-15 tahun yang lalu, pemimpin Vatikan umat Katolik Paus ketika berkunjung ke Indonesia sangat mengagumi kehidupan beragama di Indonesia. Maka mungkin situasi semacam itu tidak kita jumpai lagi sekarang ini. Saya malu lebih-lebih bahwa negara kita ini mendasarkan diri atas Pancasila, yang oleh Bung Karno sangat diagung-agungkan sebagai ideologi yang dapat mempersatukan semua. Nah, mungkin dari sekian banyak agama yang berlaku di Indonesia ini, yang paling rawan konflik adalah Kristen dan Islam. Jawaban pertama, mengapa rawan? Pertama-tama karena baik Islam maupun Kristen dua-duanya mengklaim sebagai agama dakwah, agama mission. Dan yang kedua, karena memang sejarah perkembangan kedua umat di Indonesia itu yang mungkin agak runcing secara budaya. Pertama, Islam di Indonesia hampir bisa diidentikan dengan Arab, dengan Timur Tengah. Kedua, Kristen di Indonesia hampir semuanya berasal dari Barat. Sehingga pertentangan antara kedua umat sebenarnya bukan sekedar pertentangan teologis, tetapi lebih merupakan pertentangan dua pola budaya. Inilah yang perlu diurai konflik ini, dan itulah tujuannya kita mengadakan dialog-dialog dengan Islam. Selama ini dialog di Indonesia itu hanya lebih mengarah pada dialog yang bersifat karya. Jadi kerja bakti bareng, bangun jalan bareng, bagi beras bareng, hanya itu saja. Kalau dialog yang semacam ini yang kita pertahankan, maka ini dialog yang tidak bersifat fundamental, tidak mendalam. Karena apa? Kita ini diwajibkan rukun karena pemerintah yang mewajibkan rukun, bukan karena motivasi yang muncul dari iman kita masing-masing. Nah, kekristenan di Indonesia hampir semuanya berasal dari Eropa yang tidak pernah berjumpa dengan Islam. Sehingga cara berteologinya, budayanya, semuanya tidak memperhitungkan Islam dalam agenda berteologi mereka. Sementara Islam di Indonesia, taunya Arab hanya Arab Saudi. Di mana sejak zamannya Umar II, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sudah dipindahkan ke Irak dan dipindahkan negara Arab lain, sehingga Arab Saudi tidak boleh ada orang Kristen, tidak boleh ada gereja Kristen. Tapi di negara Arab yang lain banyak. Libanon itu malah adalah negara Arab yang mayoritas Kristen. Sehingga sampai sekarang presidennya harus beragama Kristen dari gereja Maronit atau gereja Kristen Maronit di Libanon.
Seumpama orang-orang Islam mungkin juga tahu negara-negara Arab kecuali Arab Saudi, mungkin akan lain. Stigma yang selama ini mengatakan Kristen itu Barat, agama Londo, agama Belanda, agama penjajah, mungkin ini agak lebih bisa diminimalisir. Jadi kalau Paus, saya kemarin waktu di Manado dialog dengan Islam, saya berkata, kalau Paus sudah mengizinkan masjid ada di Vatikan, kenapa di Mekah sekarang tidak boleh ada gereja hari ini? Konsekuensi masyarakat terbuka, mestinya ada gereja, mestinya boleh dong. Barat saja sudah bebas kok. Tidak ada kota yang steril sama sekali dari pengaruh agama lain. Nah, ini yang termasuk menyulitkan hubungan. Makanya saya katakan tadi, dalam konteks berbicara tentang iman Kristen, tentang Tritunggal, itu kita agak kesulitan. Karena memang apa? Agenda berteologi kita memang selama ini adalah melawan saudara sendiri. Melawan, padahal berteologi bukan hanya melawan, ya melawan iblis benar, tapi bukan melawan saudara kan. Termasuk kita tidak melawan umat Islam, kita tidak melawan agama lain. Kita berteologi mandiri, berteologi yang kontekstual tanpa kehilangan jati diri, tetapi kita juga tidak kehilangan akses dengan dunia luar. Ini yang mau kita sampaikan di Indonesia. Oleh karena itu kami mulai merintis dialog-dialog teologis. Kalau di Jakarta awal daripada pelayanan saya, yaitu di ISCS, di Ortodoks Syria, ya Institute for Syriac Christian Studies. Di Jakarta kita juga punya forum yang namanya Forum Kajian Ortodoks Syria. Mengapa Ortodoks Syria itu muncul kita pertama kali? Karena memang ternyata secara budaya, sama-sama Kristen Arabnya, kekristenan Syria itu lebih dekat dengan Islam. Misalnya, dalam gereja Arab yang lain, sebutan bagi nama Yesus itu adalah Yeshua. Yeshua al-Masih ibnullah. Yesus Kristus anak Allah. Yeshua al-Masih Rabbina wa Muqallishna. Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tetapi di dalam gereja Syria, selain digunakan bentuk Yeshua, juga dibentuk Isa. Dan Isa itu yang kemudian muncul dalam nama diri Yesus dalam Al-Quran. Mengapa disebut Isa? Sampai-sampai di Indonesia ini karena teolog-teolog kita tidak pernah bersentuhan dengan dunia Islam. Bahkan teolog yang sekaliber Profesor Dr. Harun Hadiwiono pun, dia tidak terlalu peka dalam melihat persoalan-persoalan linguistik bahasa ini. Buktinya dalam buku beliau yang judulnya Iman Kristen, itu dia sampai ya katakanlah salah dalam menilai. Misalnya gini. Dia mengatakan, mengapa Islam tidak menyebut Yeshu tapi Isa? Padahal nama Isa itu adalah pembalikan dari nama Yesua. Jadi kalau di Islam, nama Isa katanya Profesor Harun itu Ain dulu, Ain, kemudian Ya, kemudian Sin, Isa. Kalau nama Yeshu, Ya-nya di depan, Shin, Waw, Ain. Jadi Ain di depan kok, Ain di belakang kok dipindah Ain ke depan. Kalau nama kita Edi apa mau dipanggil jadi Ide misalnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Profesor Harun tidak mengerti bahasa Semitis. Sekaliber beliau tidak peka terhadap bahasa Timur Tengah. Bahasa Semitis itu tidak sama dengan bahasa Jawa, tidak sama dengan bahasa Yunani, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa, cewek, cowok, cuek itu beda. Vokalnya beda, ya beda. Tapi kalau di dalam bahasa Timur Tengah tidak seperti itu. Sehingga tidak benar kalau misalnya ada teman Islam yang mengartikan bahwa Parakletos itu menubuatkan Nabi Muhammad. Itu sama sekali tidak benar. Ini bahasa Yunani diukur dari bahasa Arab atau bahasa Ibrani, nggak benar. Sebab bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Yesus, itu hanya mengenal huruf-huruf mati. Yang huruf-huruf hidupnya itu bisa ditambah-tambahkan sesuai dengan kata benda menjadi kata sifat, menjadi kata kerja, itu bisa. Kalau bahasa Yunani nggak bisa. Makanya Parakletos artinya pembela. Parakletos artinya advokat. Parakletos artinya penghibur. Parakletos tidak bisa dibaca periklitos, nggak bisa. Perikletos artinya adalah terpuji. Nah, terpuji sama dengan Muhammad. Ahmad, Muhammad itu kan juga namanya otak-adik matuk. Karena memang bahasa Yunani karakternya beda sama sekali dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah,
Makanya kalau misalnya Pak Harun mengatakan Yesus menjadi Isa itu pembalian, itu menandakan kalau Pak Harun sekalipun guru besar dia tidak ngerti bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ya menjadi i menjadi hamzah itu wajar karena proses yang dinamakan fonetik koresponden. Korespondensi bunyi. Contohnya, orang Arab kalau menyebut Yerusalem, bahasa Ibrani Yerusalayim, menjadi Urrusalim. Orang Arab kalau menyebut Yordan, Urdun. Orang Arab kalau menyebut Yesayah, Isaya. Orang Arab menyebut Yermia, Armia. Kok bisa Y jadi A jadi I? Maka orang menyebut Yeshua dalam bahasa Ibrani menjadi Yeso, Iso, Isa. Kata O panjang, Shalom, misalnya ditambahi waw. Shin, lam, waw, mim. Shalom. Itu menjadi A panjang, salam. Jadi wawnya menjadi alif. Jadi shalom alaikum. Assalamu alaikum. Bahasa Ibraninya shalom alaikum. Efenu shalom alaikum. Bukan alaihim alaikum. Efenu shalom alaikum. Efenu shalom alaikum. Efenu shalom, shalom, shalom alaikum. Shalom alaikum itu bahasanya assalamu alaikum. Shalom, salam. Jadi O panjang, jadi A panjang. Isyo, Isa. Itu wajar. Ini namanya koresponden. Koresponden itu pertukaran secara tidak sengaja. Karena apa? Masing-masing suku, masing-masing bangsa itu bahasanya dipengaruhi oleh keterbatasan lidahnya. Ini wajar. Tadi saya katakan orang Jawa tidak bisa ngomong Abdullah, ngabdullah. Tidak bisa diprotes, itu memang begitu kok. Itu kecenderungan lidah kita begitu. Misalnya orang Sunda tidak bisa mengatakan ini F, fa tapi P, Arifin, Aripin. Orang Dayak tidak bisa ngomong TV, TV. Ya kan, kecenderungan semacam itu wajar. Demikian juga Yeshua, Isyo, Isya. Itu adalah korespondensi bunyi yang wajar. Seperti misalnya orang Inggris. Bahasa Ibrani aslinya Yaakov. Kalau ditulis Latin Y, A, Ain atas, Ya-A, terus Chi, O, V, Yaakov. Itu nama Yakub. Menjadi bahasa Aram Yakub. Jadi V-nya menjadi B berat. Misalnya Abraham, Abraham. Itu Aram. Menjadi bahasa Arab Ibrahim. Yaakov menjadi Yakub. Menjadi bahasa Arab Yakub. Menjadi bahasa Inggris James. Nah, bagaimana itu? Ya, Risalah Yakub. Surat Yakub. Risalah Yakub Ar-Rasul. Surat Rasul Yakobus, kok bisa menjadi Epistle of James? Kalau bahasa Perancis masih dekat, Jack. Jack itu Jacob, bahasa Jawanya mungkin Joko. Masih ada miripnya, tapi bahasa Inggris itu tidak mirip sama sekali, James. Bahasa Ibrani Miriam, menjadi bahasa Arab Maryam. Menjadi bahasa Latin Mariam atau Maria. Menjadi bahasa Inggris Mary. Menjadi bahasa Indonesia bisa Maryam, bisa Maria. Kok bisa menjadi bahasa Portugal Madonna? Bahasa Portugalnya Maria itu Madonna. Bagaimana itu? Ya ini yang namanya korespondensi bunyi, tidak perlu dipersoalkan. Nah, jadi kesimpulan saya apa? Memang pola berteologi kita di Indonesia sangat jauh dari Timur Tengah. Karena memang ketergantungan kita pada Barat itu tinggi sekali. Apalagi kalau baru masalah istilah saja sulit, apalagi dalam membahasakan keyakinan kita kepada mereka. Ini yang sulit. Nah, khusus mengenai masalah keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu memiliki dua makna. Yaitu pertama, divine of Jesus Christ. Keilahian Yesus Kristus atau the Godhead of Jesus. Jadi Yesus sebagai God, my God, our God. Tetapi juga Yesus sebagai Lord, Tuhan.
Tuhan dalam makna baik Tuan maupun Tuhan, penguasa maupun Tuhan. Jadi sebetulnya kata Lord ini kalau dalam bahasa aslinya kurios, itu bisa untuk Tuan, bisa untuk Tuhan. Jadi bermakna ganda. Bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata yang ganda itu. Sehingga umat Islam bisa salah paham. Tiada Tuhan selain Allah sebagai terjemahan dari La ilaha illallah. Diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Padahal supaya tidak jumbuh dalam makna ketuhanan atau the Lordship of Jesus, lebih baik diterjemahkan tidak ada ilah selain Allah. Nah kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah Rob. Bahasa Inggrisnya Lord dan Lord atau Kurios, Adonai bahasa Ibrani, ini bermakna ganda. Satu kata bermakna ganda, yaitu Tuan maupun Tuhan. Menurut Profesor Muhammad Yamin, kata Tuhan sendiri memang asalnya dari Tuan. Karena Tuan segala Tuan, maka orang Melayu kuno itu membuat diberatkan, jadi A-nya diberatkan, jadi Tuan menjadi Tuhan. Artinya Tuan segala Tuan. Itu makna Lord. Nah, bahasa Indonesia tidak memiliki kata ganda itu sekarang. Bahasa Jawa masih memiliki. Makanya aplikasi praktisnya kalau mengatakan ing dinten Paskah menika kita mangayu bagyo Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking sari, saking sedo. Artinya di dalam hari Paskah ini kita memperingati kebangkitan Isa Al-Masih, Gusti kita. Dikatakan Al-Masih khoma min ba'inil amwat bahasa Arabnya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan. Nah, kata ini kalau dipahami di gereja artinya the death of Lord Jesus. Kematian Jesus Christ, Lord Jesus. Seperti orang mengatakan kalau misalnya Lord Charles meninggal, yang mati pasti tubuhnya, Lordnya tidak bisa mati. Tapi kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, kematian Tuhan. Di sana Tuhanku telah mati. Bagi orang awam, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan wong Kristen kok mati. Tuhan kok iso tewas. Loh, ini karena berbeda bahasa. Ini kayaknya problem bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa nggak ada problem. Gusti sedo. Ya sama kalau Gusti Patih sedo, yang sedo kan ya tubuhnya. Patih ora iso mati. Wong Patih itu jabatan. Demikian Tuhan Yesus, Tuhan nggak bisa mati. Tuhan itu kan jabatan. Allahur Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah penguasa semesta alam. Dalam Alkitab bahasa Arab, ketuhanan Yesus itu, kegustian Yesus itu yang memberikan Allah. 1 Kisah Rasul pasal 2:36. Innallaha ja'ala Yesua hadzalati salabtumuhu antum roba wa masih. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ja'ala Yesua, Yesus Kristus itu menjadi Rob dan Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu adalah Allah. Oleh karena itu di dalam Matius dikatakan segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi inilah lordship-nya of Jesus. Apa buktinya? Apa itu kuasa Allah dilimpahkan kepada Yesus? Buktinya Allah itu satu-satunya hakim yang adil. Jabatan kehakiman adalah jabatan ilahi dari Allah. Kenapa pada hari kiamat Isa Al-Masih adalah hakim yang adil? Artinya kehakiman ilahi Allah sebagai jabatan keilahian ketuhanan Allah telah diberikan kepada Isa. Oleh karena itu Yesus bukan Tuhan selain Allah. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 11. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bukan Tuhan selain Allah. Oleh karena apa? Karena keilahian Yesus, the Godhead of Jesus Christ, or divine of Jesus Christ, sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya. Bukan. Sebutan Yesus sebagai yang ilahi, atau sebutan Yesus sebagai keilahian dia, Yesus sebagai Allah, itu bukan menunjuk kepada tubuh fisiknya. Tapi menunjuk kepada dia sebagai firman Allah, itulah Allah. Lah ini dalam
kristologi populer orang Kristen nggak dibedakan. Akibatnya umat Islam ada sandungan untuk bisa ngerti. Contohnya gini. Dalam Alkitab bahasa Arab yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6 itu dengan jelas disebutkan wa alla ilaha illallahul ahad. Dan sesungguhnya tidak ada ilah lain kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa yang Maha Esa. Ya. Jadi istilah la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Gara-gara ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang hujjatul Islam yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil. Jadi bantahan yang indah. Jadi orang Islam kalau membantah ketuhanan Yesus itu bantahan yang indah. Nanti kalau kita jawab juga Al-Jawabu Jamil, jawaban yang indah. Karena jawabannya nggak usah bengkerengan lah. Kalau Al-Ghazali menulis Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, kita juga akan menjawabus sahih atau Jawabul Jamil, jawaban yang indah li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, tentang keilahian Yesus dalam kitab Injil. Al-Ghazali mengacu pada 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ini. Berarti Injil itu mengajarkan tauhid. Cuma Al-Ghazali salah paham. Nah ini, gara-gara ini kan orang Kristen salah paham. Padahal jelas adalah ilaha illallah, ke orang Kristen masih mengilahikan Yesus. Nah, kenapa salah paham? Kita harus kembali lagi. Bahwa keilahian Yesus itu sebagai putra Allah itu kata kiasan dari firman Allah, itu sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya atau jasadnya. Tetapi mengacu kepada firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi'i indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula, sejak kodim, sejak kekal bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Inilah maknanya keilahian Yesus. Jadi firman Allah itu ada di mana? Yohanes pasal 8 ayat 42, Yesus mengatakan, aku ini keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, tubuhnya Yesus keluar dari mana? Keluar dari perutnya Maryam. Berarti yang keluar dari Allah ini bukan tubuhnya Yesus. Siapa? Firman Allah yang keluar dari Allah. Oleh karena itu, di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Namanya lahir itu fisiknya ya semua dari ibu. Yang bener aja lahir kok dari Bapa. Kan enggak ada lahir dari Bapa. Tapi karena Bapak di sini memang bukan bapaknya sampean, bukan bapaknya saya, tapi Bapak ilahi. Bigoiri jasad, tanpa ada jasadnya, qabla kulad duhur, sebelum segala zaman. Katanya orang Jawa, Yesus itu Kanjeng Gusti Isa menika sabdo langgeng kang mijil saking wujud Gusti ingkang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Nah inilah kalau orang Jawa mengerti. Jadi sesuatu yang langgeng itu keluar dari kelanggengan. Sesuatu yang keluar dari yang langgeng yaitu Allah itu langgeng pula. Seperti sinarnya matahari keluar dari matahari, matahari pula. Tidak mungkin sinarnya lampu petromak keluar dari matahari. Maka yang keluar dari Allah itu bukan ciptaan. Yang keluar dari Allah itu bukan makhluk. Yang keluar dari Allah itu adalah Allah juga. Karena itu dikatakan ilahu haq min ilahu haq.
Allah yang sejati yang keluar dari Allah yang sejati. Artinya firman Allah yang sejati keluar dari wujudnya Allah yang sejati. Itulah makna keilahian Yesus. Karena itu Isa itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Firman itu bahasa Yunaninya logos. Bahasa aslinya Yohanes 1 ayat 1 itu en arki en ologos ke ologos en prostontion keteos en ologos. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Logos itu artinya bukan sekedar kata-kata verbal, tapi artinya pikiran yang merupakan sumber dari kata-kata dan pernyataan. Pikiran itulah logos, logikos, logik itu cocok dengan akal. Nah, pikiran Allah itu tentu saja ada dalam diri Allah. Tidak mungkin pikiran Allah itu di luar Allah. Karena pikiran Allah itu bukan ilah yang lain, bukan Allah yang lain daripada Allah Sang Bapa itu, maka dikatakan dalam bahasa aslinya firman itu bersama dengan Allah itu dengan kata sandang de, dan firman itu adalah Allah, tapi kata de lagi artinya apa? Sang pemilik firman itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Karena itu kalau orang Kristen Arab kalau berdoa setelah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu ditutup dengan kata-kata Al-Ilahul Wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Bismillah wal Ibn warhil Kudus Al-Ilahu Wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi tertutup segala kemungkinan bahwa ada 2, 3 Allah, tidak bisa. Karena Al-Ilahul Wahid, Allah yang Maha Esa. Demikianlah Butros Gali berdoa. Tahu Butros Gali, mantan sekjen PBB yang Kristen, dia adalah orang gereja Koptik. Demikian Hanan Asrawi berdoa, menterinya Yasser Arafat. Demikian Edward Said berdoa, demikian Tareq Aziz berdoa. Tareq Aziz itu menterinya Saddam Hussein. Saddam itu sendiri orang yang jadi presiden karena Partai Ba'ath. Dan Partai Ba'ath itu dalam bahasa Arab Hizbul Ba'ath al-Arabi al-Istiraki, dan didirikan oleh seorang Kristen berkebangsaan Syria namanya Mikhail Aflaq. Karena itu menterinya Saddam ini orang Kristen, yaitu Tareq Aziz. Kalau berdoa seperti itu saya tadi, seperti itu. Saddam Hussein terkenal dengan kata-katanya seperti ini, nabni masjid wa nu'amar kanisa. Saya membangun masjid tapi juga memperbaiki gereja. Suatu saat ketika Saddam Hussein mengunjungi gereja Marmati di Mosul, di Irak Utara. Di dekat kota kecil yang di Irak itu seluruhnya Kristen, yaitu desa Kristen, namanya Karokos. Saddam Hussein waktu itu sedang meninjau gereja. Dan di situ sering Saddam Hussein juga minta didoakan oleh pendeta di gereja itu. Kemudian di bawah dekatnya gereja itu ada corong masjid yang di hadapan ke gereja, menaranya terlalu keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saddam berkata, tolong itu, jangan berisik. Orang sedang ke gereja kok berisik sendiri. Itu yang begitu di Irak itu bukan hal yang aneh. Jadi kalau di Indonesia, Irak perang Amerika katanya perang agama. Saddam itu sering ke gereja, walaupun dia Islam. Presiden Arafat itu sering ke gereja. Karena itu kalau saya secara politik saya ngewangi Arafat, tidak ngewangi Israel. Betul ini. Israel itu iblis lahi laknat. Itu dibom, coba. Itu orang-orang Kristen yang jadi korban keganasan Israel itu. Kalau Anda baca bukunya Elias Sakur, itu adalah seorang Kristen Arab yang menderita luar biasa karena kekejaman Israel. Saya tidak rela dong, kota-kota Kristen dibom seenaknya sendiri sama Israel. Kalau di Indonesia kan nggak ngerti itu, dipikirnya Israel itu ada di Alkitab. Ya Israel di Alkitab lain dengan Israel Zionis itu. Israel di Alkitab ini saja kurang ajar, apalagi Israel yang sekarang lebih kurang ajar lagi. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Tritunggal tadi. Sehingga firman Allah itu kekal bersama Allah. Tidak mungkin firman Allah itu tidak kekal. Oleh karena itu ketika gereja menghadapi ajaran bidat namanya Arius. Ajaran bidat Arius itu kalau sekarang ini menjelma jadi bentuk baru, namanya adalah saksi Yehova.
Nah, saksi Yehova itu memang dasarnya kurang pinter itu sajalah. Dia menerjemahkan ayat Yohanes itu dipalsukan sama dia. Jadi aslinya berbunyi begini. En arkenologos ke hologos en prostonteon ke theosenologos. Sama orang saksi Yehova diartikan begini. Mestinya kan in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh orang saksi Yehova diterjemahkan begini. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God. Jadi firman itu adalah suatu Allah huruf kecil. Karena itu Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi dia ini adalah Allah kedua. Ciptaan dari Allah yang pertama. Ini yang bener aja yang Tuhannya 3 ini Kristen apa saksi Yehova? Kalau begini kan saksi Yehova Tuhannya banyak. Masa Yesus itu dipisahkan dari Allah? Kalau dipisahkan dari Allah tidak mungkin. Sebab Yesus itu firman Allah. Kalau dia firman Allah, mesti orang bertanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Kalau dijawab, lebih dulu firmannya, firmannya siapa? Kan begitu. Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti kalau Allah pernah ada tanpa firmannya, berarti Allah pernah tidak bisa berfirman. Berarti Allah pernah bisu. Berarti Allah pernah lolak-lolok, tidak bisa mencipta. Loh ini gak cocok dengan logika, apalagi dengan Alkitab. Pikiran sehatnya gak bisa terima. Makanya gereja ketika menghadapi golongan Arius ini di gereja itu tahun 325, lalu gereja mengeluarkan anatema. Anatema itu artinya kutukan. Karena yang dikutuk sebenarnya bukan pribadi Ariusnya, tapi iblis alaihi laknat sing ngajan-ngajani Arius itu yang dikutuk oleh gereja. Makanya ditetapkan di sana dalam pengakuan iman Nikea yang asli tahun 325 itu setelah wabirrohil kudus dan percaya kepada Roh Kudus, lalu ditambahi kata-kata innalladzina yaqulu, kepada mereka yang berkata karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana firman itu belum ada. Coba. Jadi menurut Arius itu firman itu pernah tidak ada. Kemudian firman itu diciptakan. Wa qabla an yulatu lam yakun, sebelum dia dilahirkan firman itu tidak ada. Wa qad kalaqo minal adam, dan dia diciptakan ex nihilo min adam, tidak ada. Au yujahiruna bi an ibnullah huwa min dzat ukra, dan juga mereka yang menganggap bahwa firman itu, anak Allah itu adalah zat yang lain selain daripada Allah. Ini kan musyrik karena menganggap ada yang lain selain Allah. Wa min jauhar akhir, dan dia berasal dari pokok asal yang lain. Wa annahu makhluk wa qabla litaghiru wal fasad, dan dia adalah makhluk yang bisa rusak, bisa binasa, bisa mati. Maka dikatakan fa inal kanisah wal katolikiyah, maka gereja yang Katolik, artinya bukan gereja Katolik, gereja yang universal, gereja yang gereja yang berlaku untuk semua, ar-rasuliyat dan rasuli tahramihum, mengharamkan mereka, mengutuk mereka, menganatema mereka. Kenapa dikatakan oleh saksi Yehova karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana firman tidak ada. Pertanyaannya, ketika firman itu belum ada, lalu Allah menciptakan dengan apa? Berarti kan Allah pernah bisu, tidak punya firman. Tapi kalau dikatakan firman itu diciptakan dari yang tidak ada, sebelum firman ada, Allah menciptakan dengan apa? Dan ketika Allah menciptakan Yesus sebagai firmannya ini, pertanyaannya, firman mana yang menciptakan firman? Nah, yang tidak masuk akal itu saksi Yehova, bukan gereja Kristen. Berarti yang goblok itu saksi Yehova, bukan Kristen. Nah ini orang Kristen harus paham sejarah gereja ini. Begitu saksi Yehova masuk, nah suruh duduk, bikinkan kopi, kita seneni. Kan gitu, jangan dibalik. Pertanyaannya begini, Allah menciptakan sesuatu dengan apa? Pasti dia menjawab dengan firman-Nya. Yesus di sini disebut apa? Disebut firman. Kalau Allah menciptakan dengan firman-Nya,
Lalu firman mana lagi yang menciptakan firman? Kalau firman itu tidak ada. Pasti saksi Yehova mengatakan, oh begitu artinya. Ini artinya Yesus bergelar firman. Oh enggak, Alkitab tidak mengatakan Yesus bergelar firman, dia adalah firman. Kalau bergelar firman, Yesus mengatakan, akulah yang disebut firman. Tidak, Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman. Jadi makna ayat ini adalah hakiki. Dia berbicara tentang pre-existent firman. Keberadaan firman yang bersama dengan Allah itu. Nah firman itu kemudian dilahirkan dari Bapa. Dilahirkan ini bukan berarti mana secara fisik, tidak. Oleh karena itu kalau teolog Syria yang bernama Theodor Abukhuro. Jadi Theodor itu Theodorus, Abukhuro itu namanya Abukhuro. Tapi kalau di Jawa Abukhuro anak bapak Ekuro. Bapak Bulus bukan itu artinya. Theodor Abukhuro dia mengatakan demikian. Dalam diri Allah itu ada 3 relasi. Yang pertama adalah wiladah. Yang pertama adalah riasyah, yaitu pangkal, pendahulu. Yang kedua adalah wiladah, kelahiran. Dan yang ketiga adalah intibak, prosesi. Wiladah itu diartikan firmannya, riasah itu sang Bapa, kemudian intibak itu adalah Roh Kudus yang keluar dari pribadi Allah. Lalu apa artinya lahir dari Allah? Lahir dari Allah ini kalau coro Islami, itu artinya Gusti Allah mewahyukan firman-Nya, itu artinya gitu. Jadi firman lahir dari Allah itu artinya Tuhan menyatakan diri dengan berfirman, itu artinya. Karena itu bahasa liturgi. Bahasa liturgi itu yang salah juga bukan orang Kristen. Yang salah juga katakanlah orang Yahudi. Yahudi itu dosalah. Yang salah adalah Roh Kudus yang mau memfirmankan Mazmur Roh Kudus kok. Itu dulu kan asalnya dari Mazmur, kitab Jabur. Jadi kalau Anda menyalahkan, jangan menyalahkan orang Kristen, salahkan Nabi Daud. Kalau Anda menyalahkan Nabi Daud, berarti Anda menyalahkan yang mengilhami Jabur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ki Gusti Allah. Ojo nyalahne Gusti Allah. Itu ungkapan itu memang diwarisi gereja. Gereja tidak bikin sendiri. Itu dari kitab Taurat, dari kitab Jabur. Di mana dikatakan, engkaulah anakku yang kukasih. Engkau telah kulahirkan hari ini. Itu disebutkan engkau telah kulahirkan hari ini. Bukan dilahirkan dalam pengertian fisik seperti yang ditentang Umay Rama. Bukan itu. Artinya kelahiran ilahi karena itu dalam diri Yesus itu ada divine birth of Jesus Christ. Kelahiran ilahi. Dan yang kedua adalah virgin birth of Jesus Christ. Kelahiran insani dari seorang perawan. Nah, inilah yang kemudian ada dalam dialog yang buku coklat itu. Yang saya tulis buku yang warnanya emas itu. Suatu saat Timotius al-awal, Timotius 1 itu dipanggil oleh rajanya. Yaitu Muhammad al-Mahdi. Ditanya begini. Wahai sahabatku Timotius. Adalah tidak masuk akal bagi saya. Orang yang terpelajar sepertimu. Kok berkata bahwa Allah itu mengambil seorang istri. Namanya Maryam. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Yesus. Tolong kamu jelaskan, bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Timotius mengatakan, ya Malik Muhabbatullah, wahai raja yang dikasihi Allah, umminu bi Isa, saya percaya kepada Isa kalimatullah, yaitu firman Allah. Oleh karena dalam Injil kami dikatakan kekekalan tentang firman, keilahian tentang firman, maka kami percaya bahwa Isa itu kammala billahud wa kammala bin nasud. Isa itu sempurna dalam keilahian dan sempurna pula dalam kemanusiaan. Lalu raja itu bertanya, apa maksudmu dalil itu? Kami percaya ya Raja, bahwa
Kalimatullahul lati wulida minal abdunu ayyuladu min dunu'ab. Kami percaya firman Allah itu lahir dari bapa tanpa seorang ibu. Dan turun ke dunia lahir dari ibu tanpa seorang bapak. Coba itu orang Arab Kristen tuh pinter-pinter emang ya. Kalau dialog itu enak ngomongnya. Apa artinya lahir dari bapak? Di dunia ini tidak ada orang yang lahir dari bapak. Semua lahir dari ibu. Lalu apa yang dimaksudkan lahir dari bapak? Lahir dari bapak artinya lahir dari zat wajibul wujud. Lahir dari wujudnya Tuhan. Maka ini bukan kelahiran fisik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Syria. Dikatakan, wulida minal ab illahan bi ghairi jasad. Yang lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad. Karena itu yang keluar dari Allah itu bukan jasad, bukan tubuh, bukan raga, tapi firman yang keluar dari Allah. Artinya Allah menyatakan diri. Allah yang gaib, Allah yang tidak kasat mata, Allah yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan karena firman itu menyatakan diri. Memperkenalkan diri. Karena itu Alkitab berkata Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, ialah yang telah menyatakannya. Dalam bahasa aslinya exegesato. Dialah yang mengeluarkannya. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Karena Yesus itu adalah firman. Tatkala dia berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya, barang siapa mendengar sang firman, maka dia mendengar dia yang memiliki firman. Saudara mendengar saya dari firman saya. Firman huruf kecil tapi. Saudara mendengar saya dari perkataan saya. Dan perkataan saya keluar dari diri saya, dari pikiran saya. Pikiran saya satu dengan saya. Dan tidak lain daripada saya sendiri. Bersamaan dengan saya berceramah seperti ini, saya kan tidak benda mati. Saya punya ekspresi. Saya bisa menuding dengan tangan saya, bisa memelototkan mata saya, bisa mengedengkan tangan saya. Karena apa? Saya punya roh. Roh itu tinggal dalam diri saya dan bukan lain daripada saya. Seperti sang firman wiladah dari al-wujud. Seperti sang firman dilahirkan dari wujudnya Allah, dari zaman kelanggengan. Demikian roh itu keluar dari Allah. Karena Yohanes pasal 15 ayat 26, roh penghibur yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu adalah pendahulu. Dia adalah sumber. Dia adalah riasah. Dia adalah kepala segala sesuatu. Maka firman itu wiladah dari sang Bapa ini. Roh Kudus juga intibak dari sang Bapa ini. Wujudnya satu, maka kalau dipakai bahasa sehari-hari, yang disebut Bapa itu the existence of God. Yang disebut Putra itu the word of God, divine wisdom of God. Dan yang disebut Roh Kudus itu adalah the life of God, divine life of God. Hidup ilahi Allah. Bahasa Arabnya hayatullah, bukan malaikat Jibril. Hidupnya Allah itu ya Allah, tidak mungkin hidupnya Allah adalah malaikat. Hidupnya Allah adalah makhluk, hidupnya Allah ya Allah sendiri. Firmannya Allah ya Allah sendiri. Inilah doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus. Kemudian kenapa dikatakan bigoiri jasad? Karena yang lahir dari Allah itu bukan jasad, tetapi firman. Sabdo langgeng kang mijil saka Gusti Allah kang moho langgeng ing kelanggengan. Jadi semuanya langgeng, kekal. Langgeng itu tidak owah gingsir. Langgeng itu artinya kang murwani lan kang mungkasi. Alfa dan omega, alif dan ya, al-awalu wal akhiru, wadzohiru wa batinu wa huwa bi kulli sain alim, kata Quran. Itu makna dari Tritunggal itu sendiri. Jadi kenapa dikatakan bidunu tanpa seorang ibu? Karena dalam melahirkan firman-Nya, Allah tidak butuh seorang istri. Allah tidak butuh kontak seksual. Tidak ada istri, tidak ada
hubungan tubuh, tidak ada hubungan seksual, karena memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mestinya Umay Rahma itu dengar saya ceramah, baru dia revisi lagunya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu ajaran Kristen. Saya khutbah di GPI Alfa Omega di Surabaya. Dimasukkan Jawa Pos. Judul khutbah saya adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kan kalau di Kristen kan nggak pernah bikin gitu. Saya bikin di Jawa Pos. Kemudian banyak orang-orang Madura masuk gereja. Ada 20 orang. Itu pendetanya agak bingung itu. Pak Lukas itu. Gimana Pak Bambang? Ini orang Madura masuk gereja. Ya enggak apa-apa loh, kenapa? Begitu selesai saya khutbah, tidak ada altar call. Altar call itu bagiannya pendeta lain. Itu saya bagiannya saya lain kalau bagiannya saya. Jadi ada orang berdiri tanya jawab. Saya kasih waktu 45 menit. Tanya jawab itu. Termasuk yang muslim-muslim itu tanya. Di gereja dia tanya, angkat tangan. Mengenai anak Allah itu artinya apa. Enak itu kalau gitu. Kemudian setelah itu ada orang Blitar. Dia punya yayasan namanya Yayasan Kasih Harmoni. Dia biasanya kalau Natalan atau Paskah itu ngundang pesantren-pesantren, ngundang apa itu tokoh-tokoh Islam. Tapi dia cerita ke saya, Pak Bambang, selama ini kan kita hanya hubungan baik, tapi kita nggak ngomong. Jadi mereka duduk ya suka aja lihat kita nyanyi, tapi nggak ada ceramahnya. Karena selama ini nggak ada yang bisa nyeramai mereka. Ya sudah, kalau gitu apa maunya? Pak Bambang kita undang. Judulnya apa? Heboh sekali judulnya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Woi, yang datang banyak. Kemarin tuh 1.500 orang yang datang. Banyak itu, enak juga. Mereka malah mantuk-mantuk gitu. Kristen ora ngerti karepmu, ora apa-apa. Yang penting kan saudara saya yang lain tuh ngerti gitu. Jadi kadang-kadang saya dikomplain sama orang Kristen. Pak, ceramahnya itu sulit dimengerti. Tapi kalau saya ceramah di pesantren kok lebih ngerti ya orangnya ya. Ya mungkin spesialis saya memang gak ceramah ke Anda. Ya, biar saya ceramah ke mereka saja. Kan gitu. Nah saudara-saudara, itulah makna Tritunggal. Lahir dari seorang bapak tanpa seorang ibu itu bukan bapak kita. Bukan bapak duniawi. Tapi bapak surgawi, artinya wujudnya Allah itu. Kalau pakai bahasanya orang Islam, dzat wajibul wujud, itulah bapak. Nah, dalam dzat wajibul wujud itu ada firman yang kekal, yang selalu khoimah, melekat pada zat itu. Dan ada roh yang kekal yang selalu melekat dengan zat itu. Makanya al-ab wal ibn warahil kudus, Allahu ahad, yaitu Allah yang esa. Tanpa seorang ibu menegaskan memang kelahiran itu bigoiri jasad, tanpa ada jasad, menekankan bahwa kelahiran itu memang kelahiran ilahi. Sebab kalau bukan kelahiran ilahi, apa ada orang di dunia ini lahir dari bapak, kan enggak ada. Lalu yang kedua itulah wa ayyulladu min tunu'ab, lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Ini bapak insani, maksudnya di sini Pak Yusuf, yaitu suaminya Maryam maksudnya. Menegaskan bahwa lahir dari seorang ibu tanpa bapak itu kelahiran Yesus dari seorang perawan ketika dia turun ke dunia. Makanya turun Yesus ke dunia itu dalam liturgi Kristen berbahasa Arab juga disebut nuzul, turun ke dunia. Turun ke dunia, nuzul, najjala minas sama'i wa tajassada birrohil kudus wa min Maryamal adro'il batuli wasyoro insanan. Itu kalau pengakuan iman orang Arab begitu. Dan demi keselamatan kita, wa ajli kolasina najjala minas sama' wa tajassada birrohil kudus, dan demi keselamatan kita dia telah turun ke dunia dari surga, turun ke dunia. Proses kelahirannya sebagai manusia itu terjadi bukan campur tangan laki-laki, tetapi karena birrohil kudus, karena kuasa rohil kudus, wa min, dan dari, tubuhnya itu dari perawan Maria. Tubuhnya itu sehakikat dengan Maria. Kemanusiaan Yesus sehakikat dengan kita. Kelahiran Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Sebagai firman Allah dia sehakikat dengan Bapa, sebagai manusia dia sehakikat dengan kita. Dia sama persis dengan kita. Dia juga manusia yang sama dengan kita.
bedanya? Dia tidak bisa berdosa, awake dhewe tukang gawe dosa. Itu bedanya. Lah kenapa dia yang tidak berdosa turun ke dunia? Untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Sebab tanpa penebusan dia, tidak akan bisa kita melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Itulah maknanya firman menjadi daging. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau firman itu menjadi manusia, apa tidak berarti bahwa firman itu telah terpisah dari Allah? Ahmad Daudi dalam bukunya Allah dan Manusia, menurut pandangan Syekh Nuruddin Araniri, dia mengatakan bahwa dengan paham tajasud, dengan firman yang menjadi manusia, berarti firman Allah itu mental saka zat Allah turun ke dunia. Apa bisa? Kalau gitu kan dia tidak esa lagi. Karena dia telah mental dari zat Allah, protol saka zat Allah dadi menungso. Apa bisa? Jawabannya, firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Loh bagaimana ini? Iki lek wong rajal mau limpat orang ngerti ini. Nah ini. Firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Bisa. Loh, gampang saja contohnya gini. Firman saya, pikiran saya ada dalam diri saya. Percaya? Tidak mungkin pikiran saya di salon sini. Pikiran saya di dalam diri saya. Logos saya ada dalam diri saya. Saya ceramah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Ceramah saya ini direkam di pita kaset. Gitu? Setelah saya ceramah, kasetnya ini disetel. Diperbanyak dari 10.000 kaset sampai wong sak Indonesia krungu. Kemudian kaset ini memperkenalkan ide-ide saya, pikiran saya tentang hubungan Kristen Islam, tentang ketritunggalan ilahi, tentang keilahian Yesus, sampai orang lain ngerti. Pertanyaannya, pikiran saya keluar dari diri saya melalui kata-kata saya masuk ke pita kaset. Suara saya ada di sini. Dapatkah dikatakan kaset ini penjilmaan dari pikiran saya? Bisa, sebab dengan memutar kaset ini, saudara mendengar kata-kata saya, pikiran saya. Pertanyaan yang kedua, kalau pertanyaan pertama tadi, dapatkah dikatakan pita kaset itu penjelmaan pikiran saya? Ya, tapi pertanyaan yang kedua, karena siapa yang mendengar kaset ini mengenal siapa yang bicara, maka kaset ini penjelmaan pikiran saya. Tapi dapatkah dikatakan, apakah pita kasetnya yang molor itu pikiran saya? Bukan, itu penjelmaannya. Pikiran saya tetap di sini. Jadi pikiran saya masuk ke tempat kaset ini diperbanyak 10.000 orang, tidak pernah berkurang 10.000. Pikiran saya tetap ada di sini. Apalagi Gusti Allah. Wong Bang Nur Senoe sapa maneh Gusti Allah. Ya tentu dia lebih bisa dong. Firman Allah itu tetap ada dalam diri Allah, tetapi firman Allah juga menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus. Manusia sempurna itu, insan kamil itu. Di Paramadina saya juga kasih ceramah. Ceramah saya berbunyi demikian kepada mereka. Ada seorang bertanya, Pak, titik beda kita itu kan sebetulnya kalau di Islam, firman itu tetap ada dalam diri Allah, tidak kemana-mana. Kalau dalam Kristen, firman itu mental dari Gusti Allah terus jadi manusia. Nah, seumpama orang Kristen tidak mengakui Isa itu penjelmaan firman, mungkin sama dengan kita. Loh saya katakan, apa tidak masuk akal firman jadi manusia? Loh kalau di Islam tidak mengakui. Firman tetap ada dalam diri Allah. Enggak, Anda juga tidak mengakui seperti itu. Lah kok bisa? Firman jadi buku. Apakah buku itu tidak mental dari Gusti Allah? Loh enggak, kertasnya pabrik leces. Kertasnya ini dari Probolinggo. Kertasnya ini bukan firman Allah. Bahasa Arabnya ini bukan firman Allah. Yang firman Allah itu kalam Allah yang ada pada dan melekat pada zatnya. Qaimah fiddat yang ada di lauh al-mahfud sana. Makanya kalau orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu kamala bilahud wa kamala binasud. Orang Islam pun juga mempercayai Quran itu sebagai kalam nafsi dan kalam lafadzi. Kalam nafsi artinya kalam yang kekal. Firman yang di sana, kalam lafad adalah kalam yang diungkapkan dalam bahasa Arab,
yang dikeluarkan karena lipatan lidah kita, bibir kita, karena hentakan suara, itulah yang didengar oleh orang Islam. Firman itu makhluk yang turun ke dunia ini, yang firman jadi kitab ini makhluk. Tetapi firman yang di sana bukan makhluk. Makanya tatkala orang mendengarkan, firman yang ada di sini, dia mengerti firman yang di sana. Tetapi kertasnya bukan firman itu. Kan sama saja. Lah kalau Anda bisa ngerti, firman jadi buku iso kok. Jadi manusia ora iso. Kan ya lebih bisa mestinya. Nah, orang yang mengenal Quran yang jadi buku ini mengenal firman Allah. Mengenal firman Allah berarti mengenal Allah sendiri. Makanya kalau orang Islam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, shadaqallahu azim. Ada peringatan ketika membaca itu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wis arepe budal nyopet rasido. Gitu, mau berangkat ke tempat maksiat enggak jadi. Karena apa? Jagalah dirimu dan keluargamu. Firman ini punya dampak pada manusia yang mempercayainya. Karena apa? Melalui firman yang kelihatan yang bisa dibaca ini, ada bayangan tentang firman yang tidak kelihatan. Melalui tubuh Yesus yang kelihatan, yang anaknya Maryam itu, yang buah tubuh Maryam itu, kita melihat firman yang ada di surga. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang tidak pernah berpisah dengan Allah dalam bentuk apapun. Maka tatkala Yesus berkata dalam bahasa manusia, dia tidak pernah mengatakan Allah berkata kepadaku. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Zabur, selalu dikatakan firman Tuhan kepada Tuanku, ya kan? Firman Tuhan datang kepada Amos, firman Tuhan datang kepada Yesaya, firman Tuhan datang kepada Yeremia, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, katanya. Tapi dalam perjanjian baru tidak pernah Yesus mengatakan firman Allah datang kepada Yesus, tidak pernah. Yesus selalu berkata dalam wibawanya sendiri, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kalau kita mengecek seluruh perjanjian baru, kita akan melihat nabi-nabi lain itu berbicara aminnya di belakang. Yesus bicara aminnya di depan. Dalam bahasa perjanjian baru, kata yang diterjemahkan sesungguhnya aku berkata itu amin aku berkata. Tapi kalau nabi-nabi yang lain selalu mengatakan setelah semoga Tuhan engkau mengabulkan doa kami, amin. Itu bedanya kita dengan Yesus. Yesus selalu mengatakan dia sendirilah adalah hikmat. Nabi-nabi lain mengatakan dia pengajar hikmat, penerima hikmat. Alhasil maka, menurut perbandingan agama yang adil dan fair, Yesus tidak sejajar dengan Nabi Muhammad. Yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini adalah Sayyid Husain Nasir dalam bukunya Islam Antara Cita dan Fakta. Sayyid Husain Nasir adalah seorang Kristen Syiah dari Iran yang dia menulis buku itu dan di Indonesia diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Hasim Wahid adiknya. Diterjemahkan di Indonesia, terbit tahun 80, judulnya Islam Antara Cita dan Fakta. Dia mengatakan seperti ini. Husain Nasir berkata bahwa apabila orang Islam menganggap kalau Al-Quran itu firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi, maka bagi orang Kristen bukan Alkitab, bukan Injil, tapi Yesus sendirilah firman Allah itu. Injil itu memberitakan firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Islam, Quran itu diberitakan oleh Muhammad penerima firman. Jadi kalau bahasa gampangannya gini. Kalau orang Islam ditanya, lebih tinggi mana kedudukan Al-Quran dengan Nabi Muhammad? Lebih tinggi kedudukan Al-Quran. Karena apa? Muhammad menerima dan memberitakan Quran. Jadi perantaranya Muhammad yang diberitakan Quran. Kalau di Kristen,
Lebih tinggi mana Injil-Injil dengan Yesus Kristus? Lebih tinggi Yesus. Sebab Injil memberitakan Yesus. Bukan Yesus memberitakan Injil yang diterima dari langit. Tidak. Injil turun dari langit. Lalu Yesus didiktekan oleh Allah. Yesus sebagai rasul kemudian menghafalkan ayat Injil itu. Tidak. Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai kabar gembira. Lalu dicatat. Jadi Injil itu memberitakan Yesus. Kalau Muhammad memberitakan Quran, bukan Quran memberitakan Muhammad. Lah, kalau begitu Yesus itu sejajar, tidak sama loh. Ini kan konsumsi perbandingan agama. Jadi, walaupun orang Islam tidak mengaku Yesus sebagai firman Allah, silahkan. Tapi kalau membandingkan yang fair. Walaupun orang Kristen tidak mengakui Quran itu adalah wahyu, silahkan. Tapi perbandingannya fair gitu loh. Kalau bagi orang Islam wahyu itu Al-Quran. Kalau bagi orang Kristen wahyu itu adalah Yesus. Kalau bagi orang Islam firman itu adalah Quran. Kalau bagi orang Kristen firman itu adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sama, dalam Islam juga firman itu turun dari surga, yaitu Quran. Makanya ada nuzulul Quran. Tadi kita mengatakan ada nuzulnya kalimatullah ke dunia. Nuzulnya kalimatullah ke dunia itu sarananya Maryam. Maria itu melahirkan firman yang jadi daging. Makanya Yesus Kristus disebut dalam Injil Lukas, terpujilah engkau di antara segala wanita untuk Maryam, dan terpujilah buah tubuhmu, yaitu Yesus. Makanya salam Maria itu ada di Alkitab sebetulnya. Dulu gara-gara orang Protestan alergi dengan Katolik, dibuang kan gitu sebetulnya. Padahal itu karena asal beda dengan Katolik saja. Itu ada di Injil ayatnya. Terus kalau orang Kristen mengatakan, loh itu kan hanya untuk Maryam Pak, itu kan dulu kan yang ngomong tentang malaikat. Ya ngono ya wakeh hae jumlahe. Ya Anda mengatakan itu mengenai Korintus ada karunia-karunia roh, itu kan zaman dulu Pak, sekarang kan enggak ada. Ya padha ae ngono. Jadi kadang-kadang orang itu standar ganda. Kalau ngomong alirannya sendiri mesti dipas-pasne, lek ngomong alirannya wong liya mesti klerune gitu loh.